Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Nur Saad, NIM 41181037. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana penulisan kitab menurut Sahih Imam Bukhari dalam rangka melaksanakan ujian akhir semester saya yang bersifat daring. Langsung saja kita masuk kepada pembahasannya, yaitu kita masuk kepada biografi Imam Bukhari. Yaitu beliau lahir pada hari Jumat tanggal 13 Syawal 194 Hijriah di kota Bukhara, dan diberi namanya oleh ayahnya, yaitu Muhammad. Ayahnya bernama Ismail bin Ibrahim al-Jufi al-Bukhari. Ismail tampak cenderung kepada hadis Nabawi. Ketika pergi haji pada tahun 174 Hijriah, beliau menyempatkan diri menemui tokoh-tokoh hadis seperti Imam Malik bin Anas, Abdullah bin Mubarak, Abu Muawiyah bin Salih, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Semangat ini kemudian diwariskan kepada putranya Muhammad, dan tidak berselang lama Ismail wafat ketika Muhammad masih kanak-kanak. Sebuah perpustakaan pribadi yang ditinggalkan untuk Muhammad di samping semangatnya untuk mengaji hadis. Dalam keadaan yatim, Muhammad diasuh oleh ibunya dengan kasih sayang, dibimbing untuk menyintai buku-buku peninggalan oleh ayahnya tersebut. Dan bersama-sama kawan sebaya Muhammad belajar membaca, menulis Al-Quran, dan belajar hadis. Itu ketabahan ibu yang saleh ini akhirnya mulai membuahkan hasilnya ketika pada umur 10 tahun Muhammad muncul sebagai anak yang brilian otaknya, mengalahkan anak-anak yang berusia sebayanya. Waktu berumur 10 tahun, itulah Muhammad mulai mempelajari dan menghafal beberapa hadis. Ketika berumur 11 tahun, perpustakaan ayahnya sudah tidak memenuhi syarat bagi Muhammad. Cita-cita untuk mendalami hadis semakin menggebu-gebu. Akhirnya Muhammad menemui tokoh-tokoh ahli hadis dan melihat kehebatan Muhammad ini. Para guru-gurunya juga tak urung memujinya. Betapa tidak, pada waktu berumur 16 tahun, Muhammad sudah hafal kitab-kitab hadis yang ditulis oleh Abdullah bin Mubarak al-Waqi', dua tokoh ahli hadis yang terkemuka pada saat itu. Selanjutnya, cita-cita Muhammad tidak berhenti sampai di situ saja. Dengan bimbingan ibunya, pada tahun 216 Hijriah, Muhammad diajak pergi haji ke Mekah disertai kakaknya Ahmad. Sesudah menunaikan ibadah haji, ibunya bersama Ahmad pulang ke Bukhara, sedangkan Muhammad dia tetap tinggal di Mekah. Disinilah Muhammad mendalami hadis dari tokoh ahli hadis seperti Al-Walid Az-Zaraki dan Ismail bin Salim As-Saik. Kemudian pergi ke Madinah untuk mempelajari hadis dari Nabi SAW. Ada hadis Nabi SAW. Setelah 1 tahun Muhammad atau Imam Bukhari ini tinggal di Madinah, ia sempat menulis 2 buah buku, yaitu Al-Qadlaya Al-Sahabah wa Al-Tabi'in Al-Tarikh Al-Kabir. Terus di fase berikutnya Muhammad mempelajari negeri-negeri lain di samping dan menghampiri negeri-negeri lain. Seiring mondar-mandir ke beberapa kota untuk menemui guru-guru hadis, maka tersebut nama beberapa kota tempat Muhammad menyantri tersebut antara lain Madinah, Syam, Baghdad, Wasit, Basra, Bukhara, Kufra, Mesir, dan banyak sekali kota yang dilalui oleh Imam Bukhari ini. Selanjutnya, pemuda Muhammad atau Imam Bukhari ini bukanlah santri yang pasif dan hanya mampu menerima dan menghafal pelajaran saja. Dan dia juga menulis dan mempelajari kitab-kitab hadis dari yang sebelum-sebelumnya. Di antara kitab-kitab hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari ini antara lain yaitu Al-Tarikh
Al-Saghir, At-Tariq Al-Awsat, Al-Du'afa, Al-Kuna, Al-Mufrad, dan yang masih banyak kitab-kitab hadis yang lainnya. Maka setelah berumur 62 tahun, anak yatim yang kemudian tersohor sebagai ahli hadis nomor 1 itu kembali menetap di Bukhara. Pergi ke desanya di kawasan Samarkand untuk menjenguk familinya yang bernama Ghalib bin Jibril. Beberapa hari Muhammad tinggal di situ sampai akhirnya ia sakit dan terus wafat, yaitu pada malam Idul Fitri, yaitu 1 Syawal. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada metode Imam Bukhari dalam menulis kitab hadis. Sebagai intelektual muslim yang berdisiplin tinggi, Imam Bukhari dikenal sebagai pengarang kitab yang produktif. Karya-karyanya tidak hanya dalam disiplin ilmu hadis, tapi juga ilmu-ilmu lain seperti tafsir, fikih, dan lain sebagainya. Fatwa-fatwanya selalu menjadi pegangan umat sehingga ia menduduki derajat sebagai mujtahid mutsakil atau ulama yang ijtihadnya independen, tidak terkait pada mazhab tertentu sehingga mempunyai otoritas tersebut dan berpendapat dalam al-hukum. Pendapat-pendapatnya terkadang sejalan dengan Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, tetapi terkadang bisa berbeda dengan beliau. Sebagai pemikir yang bebas dan menguasai ribuan hadis, suatu saat beliau bisa sejalan dengan Ibn Abbas atau mujtahid yang bisa juga berbeda pendapat dengan mereka. Di antara puluhan kitab yang paling masyhur ialah kumpulan hadis sahih yang berjudul Jami' as-Sahih, yang belakangan lebih populer dengan sebutan Sahih Bukhari. Dalam menyusun kitab Sahih Bukhari tersebut, Imam Bukhari sangat berhati-hati. Menurut salah seorang muridnya, ia mendengar Imam Bukhari berkata, "Saya susun kitab Al-Jami' as-Sahih ini di Masjidil Haram atau Mekah. Saya tidak mencantumkan sebuah hadis pun kecuali sesudah salat istikharah 2 rakaat dan memohon pertolongan kepada Allah. Dan sesudah meyakini betul bahwa hadis itu benar-benar sahih di Masjidil Haram, lah ia menyusun dasar pemikiran dan bab-bab secara sistematis. Setelah itu dia menulis mukadimah dan pokok-pokok bahasannya di Rawat Al-Jannah, sebuah tempat antara makam Rasulullah dan mimbar Masjid Nabawi di Madinah. Barulah setelah itu ia mengumpulkan sejumlah hadis dan menempatkannya dalam bab-bab yang sesuai. Proses penyusunan kitab ini dilakukan di 2 kota tersebut dengan cermat dan tekun selama 16 tahun. Ia menggunakan kaidah penelitian secara ilmiah dan cukup modern sehingga hadis-hadisnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Begitulah Imam Bukhari dalam menulis kitab hadisnya, sehingga hadis-hadis Bukhari ini dapat menjadi pedoman bagi umat Islam sampai pada saat sekarang ini. Baiklah, setelah kita mengetahui yang pertama biografi Imam Bukhari, yang kedua tentang perjalanan hidupnya, yang ketiga bagaimana penulisan kitabnya, dapat kita simpulkan bahwasanya Imam Bukhari ini yang pertama, dia memiliki intelektual yang sangat tinggi. Dia diberi kecerdasan dan bisa memanfaatkan kecerdasan yang tersebut dengan baik, dengan cara yang baik, seperti dia mengumpulkan hadis, menghafal hadis, dan beliau sampai menuliskannya serta menyebarkannya, dan hadisnya pun merupakan hadis yang sahih dan merupakan tingkatan hadis yang paling tinggi derajatnya. Yang kedua, dari perjalanan hidup beliau selalu bersabar dalam meriwayatkan hadis. Dalam perjalanan hidup beliau menuntut ilmu, beliau sangat antusias, dan beliau juga dilahirkan dari keluarga yang memiliki pemahaman yang religius juga. Yang selanjutnya,
Beliau yaitu sikap pantang menyerah yang dimilikinya, sehingga dia bisa menjadikan satu kitab hadis yang mencapai derajat yang paling tinggi. Baiklah, sekian video dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.